Hai semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Anissa Fitri. Sebelum membuka pembelajaran pada hari ini, saya ingin berpantun. Masak ikan dicampur buah lakum. Buah lakum ditanam oleh Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, judul pembahasan saya pada hari ini yaitu tentang faktor emotif dalam makna. Nah, faktor emotif dalam makna ini di dalam pembelajaran semantik. Sebelum kita memulai atau membahas inti materi kita pada hari ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang semantik. Apa sih itu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Menurut Cher, tahun 2017 halaman ke-2 mengatakan bahwa semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna. Tentang arti yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa. Ada fonologi, gramatikal, dan semantik yang mengandung pengertian studi tentang makna. Nah, studi tentang makna ini yaitu merupakan bagian dari ruang lingkup linguistik. Baiklah teman-teman, kalian harus tahu bahwa makna itu memiliki perubahan dan pergeseran makna. Dalam bahasa Indonesia, sebuah kata yang tentunya bermakna ada kemungkinan akan mengalami perubahan. Dalam masa yang singkat, makna kata akan tetap ataupun tidak pernah berubah. Akan tetapi, dalam kurun waktu yang lama ada kemungkinan makna itu dalam suatu kata tersebut mengalami perubahan ataupun pergeseran dari segi maknanya. Menurut Nurida tahun 2014, dengan asumsi tersebut maka didapatkan definisi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pergeseran makna. Nah, pergeseran makna ini adalah gejala peluasan penyempitan ataupun biasa disebut pengonotasian ataupun kita sapa konotasi. Ada penyenestesian disebut sinestesia dan pengasosiasian. Makna kata yang masih dalam satu medan makna. Nah, di dalam pergeseran makna ini rujukan awalnya tidak pernah berubah ataupun diganti, tetapi rujukan awal mengalami peluasan dan penyempitan rujukan. Sebagai contoh kata ya teman-teman, itu ada kata bapak, saudara, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada perubahan makna yang kita bahas pada hari ini. Perubahan makna adalah gejala pergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Dalam perubahan makna, terjadi perubahan pada rujukan yang berbeda dengan rujukan awal. Nah, teman-teman, kalian harus ketahui juga bahwa faktor penyebab perubahan itu salah satunya adalah faktor emotif. Dari kata emotif ini merupakan ragam kata yang dapat menimbulkan emosi subjektif ataupun suatu individu dan kelompok. Kata ini mampu menciptakan perasaan yang positif maupun negatif pada seseorang melalui sentuhan panca inderanya. Salah satunya itu ada penglihatan, rasa, aroma, dan pendengaran. Makna emotif ini sendiri menunjuk sesuatu yang lain yang tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat di dalam dunia kenyataan, menurut Jaja Sudarma tahun 2012. Makna emotif di dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal makna yang negatif. Nah, teman-teman, ada juga faktor perubahan makna itu ada faktor logika. Menurut Ulmam tahun 2014 halaman 157 mengatakan bahwa bahasa itu tidak hanya wahana komunikasi, melainkan juga alat untuk mengekspresikan emosi dan untuk menggunakan emosi itu untuk mempengaruhi orang lain
Tentu saja kita bisa mengungkapkan bahwa kedua unsur itu, komunikatif dan emotif, harus ada pada setiap ujaran meskipun salah satu unsur itu mungkin sepenuhnya lebih dominan. Nah, faktor itu meliputi dari segi konteks, slogan, derivasi emotif, elemen evaluasi, dan terakhir nilai emotif. Faktor emotif itu biasa disebut dengan overtone emotif. Bahasa tidak hanya wahana komunikasi, tetapi juga alat untuk mengekspresikan emosi dan untuk mempengaruhi orang lain. Tiap bahasa mempunyai nilai emotif. Selain itu juga tiap bahasa bermaksud untuk mengomunikasikan sesuatu. Nah, teman-teman, jika seseorang memang benar-benar tidak mempunyai sesuatu yang ingin diucapkan ataupun dikatakan, maka dia tidak mengatakan apa-apa. Menurut Ogden dan Richard dalam Aminuddin tahun 2011 membedakan dua penggunaan bahasa sebagai berikut. Yang pertama itu ada simbolik dan referensial yang digunakan pada pernyataan ataupun statement, perekaman, dukungan, organisasi dan komunikasi dari referensi-referensi. Selanjutnya itu ada emotif, digunakan untuk mengekspresikan atau melepaskan perasaan dan sikap. Overtone emotif, faktor konteks, setiap kata termasuk kata yang paling umum dalam konteks. Tentunya mungkin dikelilingi oleh unsur emotif. Misalnya ya, kita berikan contoh, yaitu dari kata tembok. Tembok secara leksikal diartikan sebagai dinding dari dari bata ataupun dari bataku. Namun kata ini berbeda makna jika kata tembok diaplikasikan dalam kalimat. Ia terjerat di balik ratusan tembok yang berkeretak dalam panas. Nah, kata tembok itu dalam kalimat tersebut bisa menjadikan lambang keterkungkungan baik secara fisik maupun mental. Baiklah teman-teman, bahwa overtone emotif ini memiliki sumber-sumber loh. Yang pertama itu ada faktor fonetis. Di dalam faktor fonetis ini memiliki struktur fonetis sebuah kata yang dapat menyebabkan efek emotif. Hal itu dipengaruhi oleh harmoni intrinsik antara bunyi dan juga pengertian. Selanjutnya itu ada konteks. Konteks ini setiap kata yang paling umum dan prosaik dalam konteks-konteks tersebut dengan situasi ataupun tertentu itu mungkin dikelilingi oleh unsur emotif. Sebuah nomina yang secara konkret seperti yang saya contohkan tadi ada kata tembok, misalkan akan dipakai pada situasi yang tak terhitung banyaknya dengan cara yang paling netral dan wajar. Namun kata ini juga mampu memperoleh overtone yang sangat kuat. Selanjutnya itu ada slogan. Slogan ini merupakan kata-kata dan slogan-slogan politik yang begitu banyak dibebani emosi tertentu hingga mendesak makna objektifnya. Slogan sering terjadi suatu kata dan slogan politik begitu banyak dibebani emosi tertentu sehingga emosi inilah yang mendesak makna objektifnya. Salah satunya itu kalimat sejarah kata, yaitu reformasi adalah suatu peringatan terhadap perubahan mengenai sosial politik yang terjadi di zaman Soeharto. Itu contoh kalimatnya ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya itu ada derivasi emotif. Derivasi emotif ini merupakan memiliki sufiks-sufiks tertentu, yaitu ada diminutif pengecilan, augmentatif pembesaran, peyoratif perendahan, dan lain sebagainya yang menambah nada emotif ataupun nilai rasa terhadap makna atau bentuk dasarnya. Derivasi emotif ini ada sufiks tertentu yang menambahkan nada emotif ataupun nilai rasa yang terdapat dalam makna. Misalkan dalam bahasa dari kata an gitu, sering dipakai untuk menunjukkan
ataupun terkesan merendahkan, seperti kata murahan ya. Nah, kata murahan ini seperti tidak ada harganya. Dalam bentuknya, barang murahan, wanita murahan, bahkan kata kampungan yang mempunyai konotasi yang memiliki arti merendahkan gitu, teman. Selanjutnya itu ada elemen evaluasi. Elemen evaluasi ini memiliki kata yang mengandung suatu elemen yang berada di atas ataupun mengatasi makna utamanya. Contoh dalam bahasa Indonesia ragam kolegial itu dari kata nggak lucu. Nah, kata nggak lucu ini sering dipakai untuk mengacu kepada perilaku orang yang tidak masuk akal, tidak pantas, serta tidak layak. Ada juga contoh kata lain itu ada kata gubuk gitu. Itu contohnya. Nah, untuk sumber-sumbernya itu yang terakhir ada nilai emotif. Ini sangat penting sekali loh teman-teman, bahwa di nilai emotif ini memiliki kata-kata yang fungsi utamanya adalah mengekspresikan evaluasi ataupun nilai emotif itu sendiri. Contohnya itu ada kata baik, lucu, bodoh. Nah, lawan dari kata-kata itu. Dalam kata-kata seperti itu, unsur emotif lebih dari sekedar overtone. Kata-kata seperti itu dipakai untuk menilai sifat ataupun keadaan seseorang ataupun benda. Nilai emotif digunakan untuk menilai sifat dan keadaan seseorang, misalkan nomina ya. Contoh kalimatnya itu tunawisma akan berbeda nilai rasanya dengan kata gelandangan. Asosiasi yang terdapat di antara keduanya menimbulkan makna dari emotif itu sendiri. Gitu teman-teman. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang memiliki arti tentang makna. Sebuah kata yang tentunya bermakna ada kemungkinan mengalami perubahan dan pergeseran. Adanya kemungkinan perubahan ataupun pergeseran ini, makna tidak berlaku untuk semua kosakata yang ada, karena masih banyak juga kata yang maknanya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Faktor penyebab perubahan makna salah satunya adalah faktor emotif. Kata emotif sendiri merupakan ragam kata yang dapat menimbulkan emosi subjektif suatu individu bahkan kelompok. Makna emotif di dalam bahasa Indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal yang negatif. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya tadi. Saya mohon kepada teman-teman bisa memberikan saran ataupun masukan. Karena pembukaan saya tadi dengan pantun, pasti saya akan menutup dengan pantun juga. Pergi ke pasar dengan Pak Taufik. Pak Taufik membeli kopiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.